Salam. Allah mengasihi kita melalui Yesus, dan kasih yang diberikan oleh Allah melalui Yesus melalui pengorbanan dirinya sampai wafat di salib. Kita pun dipanggil dan dikaruniai Roh Kudus agar kita bisa mengasihi sesama sebagaimana Allah mengasihi kita. Pertanyaan: maukah kita berkorban demi orang yang kita kasihi? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam dari Paroki Santo Paulus Tello. Ada surat cinta hari ini untuk umat Paroki Santo Fransiskus Assisi. Kita pasti senang, orang pasti semangat berbicara tentang yang namanya cinta. Saya percaya bahwa dan saya kira banyak dari kita yang ada di sini senang nonton drakor, film Korea tapi digandrungi sama orang Indonesia sampai lupa makan. Nih, kalau sudah nonton di sana, menangis di dalam televisi, kita juga menangis di luar. Kalau sudah berbicara tentang cinta. Hari ini kita juga akan merenungkan tentang kasih atau cinta ini. Cinta romantis itu pasti ada, seperti drakor tadi. Kadang orang katakan atau pasangan yang sedang jatuh cinta, dunia ini milik kita berdua, yang lain itu hanya numpang. Karena mereka sedang jatuh cinta. Dalam bahasa Indonesia tidak ada istilah lain, hanya jatuh cinta. Tapi kalau dalam bahasa Inggris fall in love, jatuh cinta. Tapi hanya sebentar saja kemudian fall out. Bukan lagi fall in. Secara istimewa kita merenungkan kisah cinta. Cinta yang bagaimana dan cinta apa? Kisah cinta yang biasa kita alami dan saksikan, yang seperti saya gambarkan sedikit, itu namanya cinta romantis atau istilah kerennya eros. Seperti tadi orang jatuh cinta, dua pasangan orang muda yang jatuh cinta. Bukan hanya orang muda, orang tua suami istri juga harus terus setiap hari jatuh cinta supaya cintanya tetap. Kisah cinta yang biasa kita alami itu yang namanya romantis itu sifatnya kadang sementara dan lama-lama bisa pudar. Cinta antara orang tua dengan anaknya, antara sahabat. Kita sebut cinta persaudaraan dan persahabatan. Kadang juga cinta persahabatan itu ya kalau dia baik dengan saya juga baik dengan dia. Tapi kalau sebentar dia jahat dengan saya juga akan jahat dengan dia. Baku balas Tapi ada satu cinta yang tidak bisa diukur dengan cara demikian, yang eros ataupun yang persaudaraan dan persahabatan. Itu ada batasnya. Karena itu base-nya, dasarnya dari cinta antara manusia. Sedangkan cinta yang satunya adalah yang disebut agape. Cinta tanpa syarat, cinta tanpa batas. Salah satu cerita dari dulu, mungkin sekarang kita sudah jarang lihat itu, ada seekor burung yang namanya burung pelikan. Itu yang besar, itunya gede, itu dia telan ikan satu kali itu. Ikan itu punya sifat satu begini. Setelah dia menetas, telurnya menetas anak-anaknya, lalu dia memberikan darahnya untuk anaknya isap setiap saat. Dia pergi cari makan, dia
Lalu tapi dia kasih darahnya untuk anaknya. Sampai anaknya besar. Induknya karena darahnya selalu dikeluarkan untuk anaknya, induknya lama-lama kehabisan darah lalu mati supaya anaknya bertumbuh hidup. Ini hewan, burung. Ada cerita lain tentang seekor burung yang ditemukan di Kalimantan pada saat kebakaran hebat di tahun 2000 sekian itu. Bahwa para pemadam kebakaran mereka menemukan seekor burung yang sudah terbakar. Burung yang besar di Kalimantan. Kemudian diangkatlah burung itu, ternyata anak burung itu masih ada dan hidup. Jadi pada saat api lewat, dia membungkusi anaknya dengan badannya, dengan sayapnya. Kemudian induk mama burung mati, anaknya hidup. Cinta model apakah ini? Apakah manusia bisa mengorbankan diri yang disebut agape itu untuk menyelamatkan, untuk memberi hidup kepada orang lain yang dikasihi? Hari ini kita berbicara tentang kasih. Yesus mengajarkan kepada kita tentang kasih. Kasih tanpa syarat inilah yang dimaksudkan oleh Yesus, supaya setiap pengikutnya melaksanakan apa yang dia ajarkan kepada kita. Yang mau menjadi muridku harus memikul salib. Cinta agape menuntut pengorbanan diri demi orang yang dicintainya. Ini penegasan Yesus yang kita baca dan kita dengar tadi dalam Injil. Yang mau kita renungkan sesungguhnya ialah kisah cinta yang benar, tanpa syarat dan tanpa batas, yang ditawarkan oleh Yesus bagi setiap pengikutnya. Para rasul dan komunitas umat perdana yang dieksekusi demi Kristus dan karya pewartaan Injil karena cintanya kepada Kristus. Dan mereka lakukan itu karena mereka sudah mengalami betapa besar kasih Kristus terhadap mereka sampai mengorbankan dirinya di salib. Di dunia modern banyak martir awal kekristenan ataupun di zaman modern ini yang juga mengorbankan hidupnya demi cintanya kepada mereka yang dilayani. Sebut saja Uskup Romero, Oscar Romero dari El Salvador. Uskup yang memberikan dirinya seutuhnya untuk membela hak orang-orang kecil. Dia dibunuh. Seorang santo yang namanya Damian dari Molokai yang melayani para kusta, orang-orang kusta. Dan akhirnya dia sendiri juga dijangkiti penyakit itu dan mati sebagai seorang martir, sebagai seorang santo karena cintanya kepada orang-orang yang dia layani, para kusta ini. Semua yang dilakukan oleh martir dan orang-orang kudus dalam gereja ini sebagai ungkapan cinta yang sesungguhnya kepada Tuhan dan kepada mereka yang dilayani. Apa yang membuat mereka bisa melakukan hal yang demikian? Rasul Petrus dalam bacaan pertama menegaskan juga bahwa kita tidak bisa melakukan cinta yang demikian, pengorbanan yang luar biasa yang diberikan kepada orang yang kita cintai, harus didasari atau didorong dengan kekuatan dari Roh Kristus sendiri. Tuhan memanggil kita untuk mengamalkan cinta kepada sesama dengan cinta yang sama sebagaimana Kristus mencintai kita. Masing-masing kita yang ada di sini pasti mempunyai pengalaman pribadi tentang bagaimana Yesus mencintai saya dalam hidup. Bagaimana Yesus memperlihatkan cintanya melalui peristiwa dan pengalaman hidup saya sendiri. Saya percaya dan saya yakin kita semua mempunyai pengalaman pribadi ini. Cinta Kristus bukan cinta yang dilandasi atas dasar ketertarikan atau cinta eros. Juga bukan karena cinta persaudaraan dan persahabatan.
Tetapi cinta yang diberikan oleh Kristus adalah cinta tanpa batas dan tanpa syarat. Cinta Kristus berbeda dengan cinta yang bisa memberi. Cinta Kristus, cinta yang hanya bisa memberi, giving. Cinta Kristus tidak menerima untuk dirinya sendiri, tetapi selalu memberi dari dirinya, sebagaimana digambarkan dengan cerita burung pelikan yang memberikan darahnya supaya anak-anaknya hidup menjadi pelikan dewasa. Cinta Allah bukan sesuatu yang imajinasi manusia, tetapi cinta Allah nyata yang diberikan kepada kita melalui Yesus. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup oleh Dia. Sebagai anggota umat Tuhan, kita didorong untuk mengamalkan cinta Kristus. Kita jadikan cinta Tuhan seperti kuntum yang semerbak dalam taman Tuhan, dan menjadikan jiwa dari kehidupan setiap anggota komunitas umat beriman. Yesus terus-menerus menggunakan cinta dalam khotbahnya, dan kata-kata Yesus ini menginspirasi banyak orang untuk memberikan dirinya dalam karya dan pelayanan kepada orang lain. Cinta Kristus itu diberikan kepada kita melalui suatu perintah. Perintah Tuhan untuk memberi tanpa mengharapkan kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Santo Fransiskus yang saya kasihi. Pertanyaan, bagaimana dengan saya sendiri? Mari kita berusaha mengamalkan perintah Tuhan, mencintai dengan cara Tuhan, yaitu memberi tanpa mengharapkan kembali. Berarti kita berusaha merobohkan tembok egoisme pribadi. Sesuatu dari diri kita harus kita korbankan demi mereka yang kita cintai. Pasangan hidup kita, anak-anak kita, para tetangga kita, orang yang kita layani di tempat kita bekerja, bahkan di pasar, di jalanan. Semoga kita menempatkan Tuhan pada saat kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita. Menempatkan Yesus di dalam setiap pemberian diri kita bagi sesama. Merobohkan tembok egoisme pribadi, membuka diri kita untuk melayani tanpa mengharapkan imbalan. Saat kesepian dan kepahitan hidup akan diubah menjadi sukacita dan kegembiraan serta damai sejahtera, maka kita berdoa, semoga kekuatan dan berkat dari Tuhan, dorongan dari Roh Kristus sendiri untuk menyemangati dan membakar semangat kita untuk mencintai dengan cinta Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, maka marilah kita berdoa semoga di setiap keluarga Kristiani, keluarga-keluarga Katolik yang mengimani Kristus yang telah mengorbankan dirinya demi cintanya kepada Tuhan dan kepada kita, maka kita pun diperintahkan, bukan diusulkan atau ditawarkan kepada kita, tapi Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi Allah melalui pengabdian dan pelayanan kita kepada sesama. Amin. Kita berdiri dan memperbaharui iman kita.